Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti biasa gue akan ajak kalian jalan-jalan, tapi bukan untuk kuliner. Kita akan berkunjung ke salah satu event Battle of the Toys di Jakarta. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan hidupin loncengnya ya, agar kalian tahu notifikasi video-video terbaru dari channel Dani Iso. Wow, cosplayer atau kostum player di Indonesia ini sudah semakin berkembang. Nah, sekarang saya berada di event Battle of the Toys dan kita akan cari tahu gimana rasanya menjadi seorang cosplayer. Penasaran? Ikutin saya. Kostum player atau cosplayer, ya mungkin sebagian dari teman-teman tidak asing lagi ya dengan istilah ini. Dulunya, cosplay merupakan budaya barat loh teman-teman, yang masuk ke Jepang dan kemudian dijadikan sebagai ajang entertainment dan disebut sebagai pesta topeng. Di Indonesia sendiri, demam cosplay telah mulai dari tahun 2015 lalu loh dan semakin berkembang hingga sekarang. Nah, sekarang kita sudah di dalam event Battle of the Toys. Sebelum kita melihat dan menyaksikan penampilan para cosplayer, sekarang kita intip dulu ke backstage, kira-kira mereka ngapain ya, yuk. Nah, beginilah persiapan para cosplayer atau kostum player saat menyulap diri mereka menjadi berbagai macam karakter. Para cosplayer ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam loh untuk membuat detail make up, kostum, hingga rambut. Seperti cosplayer yang satu ini, Sailor Moon namanya. Mungkin kalian udah tidak asing lagi ya teman-teman dengan karakter yang satu ini. Terlebih bagi kalian yang lahir tahun 90-an. Untuk mendudukan karakter Sailor Moon tentu harus memiliki jiwa yang kuat serta membela kebenaran dan keadilan. Hiruk pikuk backstage yang cukup menyita waktu, namun kekompakan para cosplayer ini tetap terlihat ya teman-teman, dengan membantu satu sama lain untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kini saatnya para cosplayer ini beraksi di atas panggung. Tampil maksimal dengan peran yang sesuai karakter, itulah yang menjadi modal utama para cosplayer ini untuk menghipnotis para penonton. Tak jarang loh teman-teman, para penonton teriak histeris melihat penampilan mereka. Usaha untuk memberikan penampilan terbaik sudah barang tentu tidak mulus begitu saja ya teman-teman. Seperti yang dirasakan para cosplayer wanita ini, yang terkadang mendapat stigma negatif dari orang-orang di sekeliling mereka. Halo, dengan siapa nih? Sylvira. Ya, wah, kalian bertiga ini adalah salah satu cosplayer wanita gitu ya. Kenapa sih tertarik menjadi seorang cosplayer? Cosplayer itu adalah seni memerankan suatu karakter. Jadi kita dituntut untuk memerankan suatu karakter yang kita suka. Jadi fun aja sih, dibawa fun aja. Misalnya kayak aku kan jadi Sailor Moon. Terus jadi aku harus karakter Mars itu seperti apa gitu. Oke. Ketika menjadi seorang cosplayer, banyak stigma negatif kadang-kadang, wah modal cantik doang nih segala macam. Nah, menurut kalian seperti apa sih? Sebenarnya sih enggak ya, itu yang kalau jadi cosplayer wanita sih istilahnya kayak komitmen yang balik lagi kayak tadi kayak suka karakternya ya udah didalamin pendalaman karakter terus diikuti aja gitu. Jadi Nah, kalau yang satu ini namanya Zyuranger. Bagi kalian yang lahir tahun 90-an pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman dengan karakter yang satu ini. Melihat karakter Zyuranger sudah barang tentu kostum menjadi daya tariknya karena terlihat sangat elegan dan memiliki kekuatan. Nah, Anda tahu berapa kira-kira harga kostum Zyuranger ini teman-teman?
Halo, dengan Mas siapa nih? Widi. Mas Widi, kalau boleh tahu kenapa sih tertarik menjadi seorang cosplayer? Apa yang menarik kira-kira? Pertama dari dulu saya sudah tertarik dengan film-film superhero. Abis itu tertarik ingin punya kostumnya. Akhirnya kenalan dengan teman-teman dari komunitas. Akhirnya bisa bikin atau punya kostumnya. Kostumnya, wah. Ya. Ini kostumnya kalau boleh tahu namanya apa nih? Ini Zyuranger. Zureja. Iya. Oke. Nah, kalau untuk kostum sendiri ini gimana? Bikin sendiri kah atau mungkin bagaimana kalau bikin sendiri biayanya berapa apa dari komunitas? Ini kebetulan kostumnya bikinnya barengan, Oke. kerjasama dari tim kita. Ada yang bikin helmnya, ada yang bikin beltnya dan lain-lain. Jadi kita bikinnya patungan. Patungan. Kalau boleh tahu biasanya satu kostum tuh berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Kalau untuk yang benar-benar akurat mungkin range dari 3 juta sampai 8 juta. Tergantung bahan. Tergantung bahan dan detail dan tingkat kesulitan kostum. Meskipun sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, namun para cosplayer ini ternyata memiliki pekerjaan tetap loh yang mengagumkan. Seperti Fahmi ini misalnya. Ternyata teman-teman jadi kerja sebagai seorang dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun hobi cosplaynya tetap dijalankan. Ya, sudah tentu bukan mencari penghasilan, namun ingin menyalurkan hobi yang sejak kecil ia cita-citakan. Halo, dengan Mas siapa nih? Ya, Fahmi. Mas Fahmi, kalau boleh tahu kenapa sih memutuskan untuk menjadi seorang cosplayer? Apa yang menarik kira-kira? Kalau yang menarik sih emang impian dari kecil ya. Jadi dari kecil ya suka nonton Ultraman, Power Ranger. Nah, jadi superhero seperti itu. Jadi istilahnya tuh saya dulu jadi pengen gitu loh, pengen jadi cosplayer pengen nih punya kekuatan seperti itu. Nah, mungkin kan nggak mungkin kan kayak di kehidupan nyata kita punya kekuatan seperti itu, tapi ya ada namanya cosplay. Jadi kita berperan sebagai seolah-olah memerankan karakter yang kita suka. Nah, jadi senang itulah, rasa senang itulah yang saya. Mas Fahmi, kalau boleh tahu selain menjadi seorang cosplayer, profesinya apa? Sebenarnya saya dokter di rumah sakit umum di Jakarta. Wah, setelah saya mengintip backstage dan juga kita melihat perform dari para cosplayer, ternyata menjadi seorang cosplayer itu tidak semudah berganti baju. Kita harus menguasai karakter-karakter yang kita perankan. Nah, wah, teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog gua. Jangan lupa ya, like, share, komen, subscribe, dan juga hidupin loncengnya ya.